Jadi teman-teman, untuk pada pelaksanaan wukuf tanggal 9 Zulhijjah itu jangan sampai kita keluar dari papan yang berwarna kuning. Kenapa? Karena di Mekah itu terlalu ramai, padat. Jadi orang-orang tuh kan, kata Kang Abu tadi kan libur panjang tuh ya. Libur Jadi refreshing ke Jeddah, ke Laut Merah mungkin saja betul itu Kang Abu. Orang-orang Mekah juga ada yang ke hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar pemirsa? Apa kabar subscriber dimanapun Anda berada? Dari kota Mekah Mukarramah saya doakan semoga baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kebanggaan bagi saya, dan ini tidak disangka-sangka. Sebetulnya sih tadi anak ngajak jalan-jalan karena kemarin sudah menyelesaikan ujian ya. Alhamdulillah. Dan tadi pagi saya bawa mereka jalan-jalan ke sekitar Musdalifah. Ternyata ke sini subhanallah ketemu dengan teman-teman. Alhamdulillah. Ini teman saya juga, Zaini Abuy ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tat. Silahkan mampir ke channelnya juga, Kang Zaini Abuy, dan saya juga bersama Jaya Mata Channel. Jaya Mata Channel. Subhanallah, sebetulnya saya juga lama dan saya termasuk subscribernya Kang Jaya Mata Channel juga. Terima kasih. Cuman kadang tidak sempat saling komentar di video, cuma sering lihat aja. Sekarang alhamdulillahirobbilalamin. Dan hari alhamdulillah Jumat berkah banget ya bisa ketemu langsung gitu ya. Hari Jumat barokah bisa ketemu langsung dan tidak tanggung-tanggung ketemunya di tempat ini. Masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga bersama Assalamualaikum Kang Rijal Musafir ya. Kalau sama beliau pernah kemarin kalau nggak salah. Ini yang kedua. Yang kedua di acara makan-makan bakso yang ini di Manado juga. Alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini saya berada di Arafah ya, di Masjid Namairah. Sebetulnya masjid ini saya sudah bagikan kemarin sebelum waktu haji karena banyak permintaan untuk dibagikan di Masjid Namairah, yang mana Masjid Namairah itu masjid yang berada di perbatasan tanah haram dan tanah Arafah. Sekaligus kalau kita keluar dari tanah haram ini merupakan tanah Arafah yang di situ kita diperbolehkan berwukuf. Jadi selama kita masih dalam keadaan wukuf, yaitu tanggal 9 Zulhijjah ya, dan waktunya itu mulai beduk, mulai zuhur. Mulai zuhur kita harus berada di dalam batas papan kuning itu. Nah, boleh kita lihat di situ ada papan yang berwarna kuning, Nihayah Arafat, yaitu Arafah and here. Jadi ini mungkin apa namanya ya? Termasuk ilmu lah bagi kita-kita yang berada di sini, karena rata-rata untuk para mukimin itu hajinya backpacker kata orang sekarang. Kalau Moboy. Jadi teman-teman, untuk pada pelaksanaan wukuf tanggal 9 Zulhijjah itu jangan sampai kita keluar dari papan yang berwarna kuning itu. Dan ini biasanya ada juga sih orang-orang mungkin ya mereka nggak tahu atau bagaimana, karena kan banyak mereka itu tidak tahu tentang bagaimana kita berhaji, tentang rukun haji dan syarat-syaratnya. Rata-rata banyak orang yang keluar dari ini. Dan di dalam batas papan kuning ini biasanya di sini ini penuh dengan tenda-tenda. Tenda-tenda jemaah haji, cuman di tempat ini biasanya bukan jemaah haji Indonesia ya. Jemaah haji Arab biasanya, Mesir. Untuk tahun kemarin kalau nggak salah saya dekat ini nih wukufnya. Ya, dekat gedung, di belakang gedung ini. Kementerian Kesehatan. Ya, Kementerian Kesehatan. Tapi untuk di sebelah kanan dan kiri tenda saya kemarin itu kalau nggak salah orang ini, orang Mesir. Orang Mesir, orang sudah pokoknya negara-negara bagian Arab. Ya, untuk di daerah sini. Dan untuk kali ini, saat ini mungkin kita tidak bisa temukan tenda ya, karena di Arafah itu sendiri tenda itu hanya dipakai satu musim dan itu temporary saja, bongkar pasang. Jadi udah mau hajian baru dipasang dan esoknya selesai hajian langsung dibongkar. Beda dengan di Mina. Kalau di Mina itu kan permanen ya, permanen. Jadi dipaten sama asinya juga. Dan mungkin saya bisa menginformasikan juga kepada pemirsa
barangkali yang masih belum mengetahui tentang Masjid Namerah ini, karena kalau kita tahu Masjid Namerah ini masjid yang berada di perbatasan tanah haram dan tanah halal, dan masjid ini dipakai hanya 1 tahun sekali, yaitu waktu zuhur dan asar yang dijamak takdim qashar. Jadi di Arafah itu jamaah haji hanya sholat 2 kali saja, hanya sholat 2 kali, yaitu asar dan zuhur. Sedangkan untuk sholat maghrib dan isya yaitu dikerjakan di Musdalifah, di jamak takhir ke isya, dan di qashar juga nanti di isya di Musdalifah. Tapi itu mungkin jamaah yang berangkatnya itu pagi ya, seperti sekarang. Kalau untuk jamaah haji Indonesia kan mulai kemarin tuh, mulai tanggal 8 sudah ada di sini. Siang itu sudah ada di sini. Jadi sholat itu sudah mulai zuhur, asar kemarin, maghrib kemarin, isya, subuh sudah sholat di sini, sudah sholat di Arafah. Kecuali yang seperti kita yang ngoboy, terus berangkat pagi, ya cuman sholat zuhur dan asar. Kalau boleh tahu, Mas Zaini Abu sendiri sudah berapa kali haji nih? Alhamdulillah 3 kali. Iya, pengen sih tiap tahun, tapi kendala dari tempat kerja saya saat musim haji itu full. Bahkan saya nggak ngambil cuti, nggak ngambil libur selama musim haji. Dan juga ya nggak seperti tahun ini ya, atau 1 tahun yang lalu. Beberapa tahun ke belakang, masya Allah, namanya bisnis perhotelan saat musim haji. Walaupun tempat kerja saya itu jauh dari Mekah, tapi saat liburan musim itu, subhanallah, banyak banget. Iya kan. Karena kan liburan sekolah semuanya. Liburan sekolah, terus ada juga tuh Kang Abuy, orang-orang Mekah itu yang ke Jeddah malah. Yang ke Jeddah. Saat musim haji. Iya, karena kenapa? Karena di Mekah itu terlalu ramai, padat. Jadi orang-orang tuh kan, kata Kang Abuy tadi kan libur panjang tuh ya. Libur Jadi refreshing ke Jeddah, ke Laut Merah mungkin saja betul itu Kang Abuy. Orang-orang Mekah juga ada yang ke hotelnya Mas Abuy. Banyak, alhamdulillah. Jadi hampir dan bahkan dari sebelum musim haji juga transit istilah di hotel sebelum melaksanakan haji banyak. Sehabis hajian juga makin ramai orang yang sudah melaksanakan haji. Jamaah haji Indonesia apa jamaah haji? Enggak, lokal. Oh, lokal ya? Dari beberapa kota di Oh kota. iya. Kenapa? Dekat dengan bandara. Jadi saya itu di daerah mana Kang Abuy itu? Al-Naim. Oh, Al-Naim 1 ya, dekat dengan bandara sekitar 3 menit. Sarehera. Ya, Sarehera. Ada di situ bin Daud, Danau bin Daud yang di Tarik Medina. Tarik Pas di Medina. belakangnya. Pas belakang pintunya parkir. Hanya kalau ke Jeddah mampir. Saya kalau ke Danau parkir nggak di Danau, di depan rumahnya dia sengaja biar kira nginep di hotel dia. Keluar masuknya itu. Nama hotelnya itu apa Kang Abuy? Maprusa, bukan hotel ya. Iya. Apa ya? Gitu Maprusa itu. Ajnaha. Oh ya. Itu yang cocok pada kita. Saya juga sering kalau ke Jeddah dulu waktu saya sibuk pengurusan jamaah itu, saya sering di gitu Kang Abuy, di Mafrusat Sarik Quraisy. Sarik Quraisy. Agak jauh, mending di tempat saya aja dekat ke bandara, terbalik langsung 3 menit. Masih diskon enggak gitu? Pasti. Diskon enggak nih? Kalau enggak diskon ya sama aja bohong ya. Teman-teman, untuk para subscribernya Muhammad Kurdi yang pengen melaksanakan umroh backpacker atau gimana dan pengen nginep di Jeddah, nginep insya Allah di tempat kerja saya, dan masalah harga nggak masalah. Alamatnya di Al-Naim ya. Untuk nama hotelnya apa? Niceland Housing Suite atau Niceland Jeddah, udah langsung itu. Jangan di booking.com, tapi langsung bisa komen langsung di channel saya, nanti saya kasih itunya. Karena kalau di booking itu biasanya lebih mahal. Ya. Backpacker kan kita pengen yang hemat dan tapi akhir kan nggak dibawa ke kamar kamu kan? Oh enggak. Taruhnya di kamar Ini banyak nih Kang Abuy. Ya. Kadang-kadang gini nih, saya sering, bukan cuma sekali 2 kali. Iya. Ada jemaah yang sudah agak tua gitu ya, agak berusia. Kan kalau jemaah Indonesia itu dari Jeddah, misalnya nanti malam jam 12 terbang nih. Jadi pagi hari ini sudah berangkat nih dari Mekah, jalan-jalan ke Kornis, ke mana, ke masjid ya. Jadi ada sebagian jamaah itu yang tidak mau capek-capek jalan-jalan seperti itu. Jadi keluar dari Mekah itu bareng, cuman sampai Jeddah itu cari penginapan di seperti itu tuh. Ya, bisa langsung nanti ke tempat kerja saya. Nah, jadi teman-teman pemirsa, baik itu yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Arab Saudi,
apabila perlu penginapan ya untuk sementara melepaskan Mau semalam 2 ya, malam, mau sejam 2 di jam. Jeddah boleh ke tempatnya teman saya Kang Insya Zaini Allah. Abuy. Karena ini pekerjaannya. Kamu bagian apa sih? Bukan Saya- sapu apa kopi? Dulu dari pertama dari bawah pernah dari tukang nyuci WC semuanya. terus? Sampai sekarang alhamdulillah dikasih kepercayaan walaupun saya nggak tahu sampai kapan di resepsionis. Wow. Masya Allah. Mantap, sekarang naik pangkat sekarang ya. Jadi nanti kalau kita ke sana berdasi nih ya. Iya. Enggak Tapi terbiasa saya enggak mau. belum pernah lihat pakai dasi. Paling pakai dasi kupu-kupu. Dasinya kupu-kupu yang kecil nempel di sini. Dan kami semuanya di sini, saya Muhammad Kurdi dan Kang Zaini Abuy dan Kang Rijal Musafir dan juga Mata channel. Jamata Channel tidak lupa mendoakan pemirsa dan subscriber yang selalu mendukung channel kami dan Amin. mengikuti video-video kami. Amin. Kami doakan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan Amin. dan segera mungkin yang belum melaksanakan ibadah haji atau umroh segera ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. untuk mendatangi 2 kota suci Mekah dan Madinah ini. Amin. Dan yang sudah melaksanakannya semoga segera dipanggil kembali dengan berulang-ulang bersama keluarga yang belum melaksanakannya. Alhamdulillah insyaallah. Dan tentunya haji yang sudah atau umroh yang sudah dilaksanakan menjadi umroh yang makbul dan mabrur diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin itu saja ya pertemuan kita di sini. Semoga kita diberi kesempatan lagi untuk Amin. bisa bertemu dan Insyaallah. sangat diharapkan bertemu di rumah saya. Insyaallah bismillah. Terima kasih sudah menyimak video saya, mengikuti video saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya.